Selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 5 bareng aku Abi dan aku Cindy. Yang di sini kita bakal ngobrolin sebuah topik dengan santai tapi tetap berbobot. Bener nggak Kak Abi? Bener banget. Nah, kira-kira di podcast ini kita bakal bahas apa sih? Apa ya? Nah, jadi topik yang akan kita bahas ini topik yang beberapa tahun kebelakangan itu udah sering dibahas nih sama netizen. Hot. Mulai dari mereka ngetik-ngetik di sosial media atau mereka turun ke jalan langsung gitu menyuarakan aspirasi mereka. Betul. Nah, jadi topik ini adalah tentang gender dan kesetaraannya. Asik banget. Keren banget nih. Nah, dari topiknya aja udah keren banget. Apalagi narasumbernya yang tentunya bakal lebih gokil, kece, cantik dan juga ganteng, yang siap banget buat ditanya-tanyain dan memberikan informasi tentang topik kita hari ini. Betul banget. Oke, langsung aja kali ya kita Yang kenalin langsung ya. saja. Ini dia narasumber kita. Halo, kasih It's a boy. Wow. It's a boy, it's a girl. Refill Gender reveal. Bajunya sangat gender reveal kita ya. Biru-biru seperti kayak kenal tuh biru-birunya. biru Olida. Kita bukan bahas. Aduh. Enggak. Nggak boleh ya, Iya. Ini baby blue teman-teman. Bukan baby blues ya. Bukan. Oh, itu ibu aku dulu. Aduh. Siapa lagi? Oke, Ya, langsung. mungkin bisa perkenalan dulu nih dari kakaknya yang cewek dulu. Oke. Aku mulai dari aku dulu kali ya. Halo teman-teman semua, nama aku Joy Maharani Johan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Halo Joya. Halo. Oke, nih yang satunya nih coba Biru-biru dikenalin. ini. Biru-biru banget nih. Oke, perkenalkan nama aku Raffi Sandi Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo Raffi. Say hi, Kak. Penonton. Say hi. Mama, Papa, aku masuk podcast. Mama, aku di sini. Oke, dari muka-mukanya nih udah siap banget ya buat ditanya-tanya tentang gender kita. Tapi apakah perkenalannya udah cukup belum sih perkenalan? Kayaknya ada yang kurang nggak sih? Ada kurang ya kalau Apa tuh? mengingat kalau kita Gen Z ya. Iya, kita kan Gen Z banget. Tentunya tuh bakal ada apa aja? Ada MBTI. Ada yang tahu kan MBTI? Masa Gen Z nggak tahu sih? Boleh nih, Kak ya. MBTI-nya Ini apa? apa nih? Kayaknya kalau dari anaknya agak introvert. Iya, introvert dan extrovert ini. Aduh, ketahuan kali ya. Apa kalian belum pernah ngetes? Kan kita kan, cuma kita lupa ya. Lupa. Oke. Tapi intinya kalian introvert gitu. Introvert atau extrovert? Siapa yang Dari muka-mukanya sih kelihatan. Kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, yang introvert juga. yang senyum-senyum gini-gini terus ya, Pak? Kalau Cindy apa nih berarti? Kebetulan aku ENFJ. Wow. Anak Pasti ENFJ. punya energi banyak. Itu ya, dia, ini. teman-teman. Anak yang mau komunikasi nih harus Harus extrovert extrovert ya. betul. Bener banget. Ya aku bukan. Kalau Kak Abi apa nih? Aku MBTI aku SNBP. Diajak teman-teman. Aku belum pernah tes MBTI, tapi kayaknya yang II gitu kali ya, karena aku anaknya introvert. Tapi kalian tuh angkatan berapa? Kita angkatan 2000. Tebak dulu deh, tebak. Ayo, menurut aku sih 98? Enggak ya. Itu orang tuanya juga pernah. Atau saya masih kuliah. Belum ya? Belum, terlalu jauh. jauh. Berapa sih? Langsung spill aja. Oke, 1, 2, 3. Kita angkatan 2024. Jadi kita betul banget. Kalian angkatan berapa guys? Kalau aku sih angkatan aku sih. Agak banget ya. Jadi masnya pasti pengen angkatan berapa ya? Mas? Betul.
Mau nyalon presiden nggak mas? Mau nyalon presiden nggak? Kebetulan bawahannya. Oh, masa yang ini ya? Yang Bawa. selalu di sampingnya itu? Yang Maya Maya Sandoi. Raffi. Oke. Oke. Nah mungkin daripada kelamaan bahas perkenalan ini ya, Betul. kita langsung aja nih masuk ke segmen-segmen pertanyaan. Betul banget. Dan kita langsung aja ya masuk ke segmen yang pertama. Nah, di sini aku bakal ngasih pertanyaan buat Kak Joya dan juga Pak Rafli. Nih banyak banget nih dari teman-teman tuh masih yang nggak tahu apa bedanya jenis kelamin dan juga gender. Mungkin dari kakak-kakak sekalian bisa dijelaskan nggak sih biar teman-teman tuh jadi paham. Oke, mungkin aku jawab kali ya. Oke. Boleh. Perbedaan gender dan jenis kelamin. Kalau menurut aku pribadi ya, gender tuh lebih mengacu ke atribut sosial, perilaku, habis itu norma yang terkait dengan laki-laki dan perempuan nih teman-teman. Contohnya kayak gimana sih? Misalnya cewek tuh ngomongnya tuh harus lembut, sedangkan cowok tuh gak boleh nangis, kayak gitu sih contohnya. Nah, kalau misalnya jenis kelamin sendiri, itu kan emang udah secara biologis ya teman-teman, udah dari sejak kita lahir gitu sih. Pantes nih, aku tuh juga pernah punya cerita gitu. Jadi waktu aku kecil, aku tuh dulu sempet kayak ya FOMO lah, namanya juga anak-anak kan. Iya. Lihat di lingkungan aku tuh cowok-cowok semua yang seumuran. Mereka ikut les bola, les karate dan lain-lain gitu kan. Terus karena emang anaknya udah FOMO sejak dini, jadi bilang tuh sama orang tua kayak, "Mah, boleh gak sih kalau aku ikut les karate atau bola?" Dan sebenarnya tuh jawaban dari orang tua tuh kayak jangan, karena karate dan bola tuh identik dengan cowok. Iya. Takutnya kalau ikut les karate, ntar kalau kesel sama temen malah baku hantam. Nih. Iya, ntar yang ada saya dipanggil sama guru-guru tuh. Padahal kan juga misalnya kalau misalnya udah berhati-hati terus di kemudian hari kan bisa jadi pemain yang Betul. hebat, bisa jadi Betul. timnas, Betul. membanggakan orang tua. Top ya kan? score. Betul. Betul. Kayaknya masuk Persija ya kan? Betul banget. Persija Jakarta. Fakta bisa. Ngomong tuh dulu aku beringatnya aku dulu juga punya cerita nih. Kan aku anak terakhir nih ya. Bontot, kita sama Iya, bontot. tonton. Dan kakak aku tuh cewek. Jadi sebagai adik kan pasti selalu ikutin kakaknya kan. Benar ya. banget. Kakaknya belajar, aku ikut belajar, kakaknya main, aku ikut main. Dan karena kakakku cewek, jadi kan temennya juga cewek-cewek semuanya. Iya. Nah, bukan berarti aku gak punya teman cowok ya. Aku punya. Kita belum susun, kita belum susun kok teman-teman. Aku punya. Dan hari pertama aku masuk ke SD, itu teman sebelah aku tuh cewek juga. Nah jadi ya aku biasa aja gitu loh dengan mainan-mainan cewek gitu. Nah jadi dulu itu aku sempet dicengin sama teman cewekku ini yang sebelah, karena aku main binder guys. Padahal itu hits banget. Itu hits banget. Kita tuh orang binder yang Iya. Iya. Kamu punya binder ini enggak? Punya binder ini enggak? Doraemon Keren yuk gitu. Bener-bener. Masa di ini sih? Kalau kan mereka aja. juga bisa dimainin anak ya. Betul banget. Karena aku juga gak pakai lipstick dan Normal, betul banget. Gimana nih kalau dari Kak Rafli? Betul sih apa yang bisa kita ambil itu. Ya Kak, lebih semangat lagi Kak. Bisa, ini kayak ada punya beban tersendiri ya Kak. Apa ya? Tadi mayor gitu. Iya kan mayor kok, jadi kayak yang capek. Coba dong, cek apa cek dulu. Sama Progion. Betul ya? Santai guys. Betul apa nih? Betul-betul bukan lu. Kita tuh tumbuh di sekelilingnya sama ekspektasi lah ya. Iya. Padahal kan bakat dan minat itu tidak mengenal apa itu jenis kelamin lah. Ya bener banget. Kayak sini tadi. Iya, betul. Yang tapi kan bukan cuma orangnya ya kan, Iya. masyarakat juga bisa rugi. Itu dia. Setuju banget sih Setuju. itu. Jadi ketika kita ngomongin kesetaraan gender nih, bukan berarti semua harus praktik sama antara laki-laki dan perempuan itu enggak, tapi
misal kayak cewek kan nanti akhirnya cuma di dapur, cuma masak, cuma ngurus anak, cuci baju, ngepel, benerin genteng, badanmu itulah cewek kan di dapur, terus cowok kan ntar cowok kok cuci baju sih, cowok kok ngepel sih gitu kan. Enggak gitu guys. Iya betul gitu. banget, karena kesetaraan itu tuh hak dan peluang yang adil ya teman-teman. Adil, diingat-ingat tuh. Adil dan makmur. Iya. Pancasila ya. Jadi bukan identik. Ya, benar. Jadi tuh cewek bisa aja jadi CEO. Betul. Ya kan? Gitu Terus ya. cowok juga Bisa. bisa ngurusin anak. Betul. Iya kan? Sekarang juga banyak kan. Banyak, ya. banyak. Iya, so it's all about bilang bebas tanpa stigma loh Itu guys. dia, betul banget. Oke, karena kan pertanyaan pertama udah terjawab nih sama kedua narasumber kita. Dimana intinya tuh gender itu intinya tentang kesetaraan, itu intinya tentang adil gitu kan. Iya, betul. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua tentang stereotip gender yang masih nempel nih, yang masih hidup di sekitar masyarakat kita. Nah, menurut kalian berdua nih, tanggapan kalian gimana nih tentang isu ini, apalagi di era media sosial saat ini gitu? Oke, aku mau jawab. Masih kuat ya stereotip gender di masyarakat kita tuh, karena meskipun kita hidup di era media sosial yang lebih terbuka dan progresif, itu media sosial memang memberi ruang bagi suara-suara yang menentang norma. Betul. Tapi pada saat yang sama juga sering memperkuat stereotip gender lewat konten, bisa itu konten viral melalui influencer dan algoritma yang memperkuat bias yang sudah ada. Contohnya kayak gini nih. Laki-laki tuh banyak konten motivasi atau bisnis yang menampilkan laki-laki sebagai alpha male. Ya, banyak tuh di IG gitu. Betul. Keluar terus. Alpha male itu yang kuat, tegas, Pemimpin gitu. ya tidak boleh lemah atau emosional. Sedangkan ya namanya manusia ya kan guys, pasti punya emosional dong. Betul, kan manusia, Betul. anak B-boy. Ada kalanya kita capek terus mau nangis. Laki-laki juga punya perasaan. Betul. Tuh, takutnya kalau ditahan-tahan bisa gila. Betul. Masuk RSJ. Jangan- parah. Jangan terpaku sama konten-konten TikTok gitu guys yang boys don't cry. Lelaki tidak bercinta. Saya punya cowok mancing. Ayo dan kita kayak mancing. Dia mancing merenungin. Enggak, jangan guys. Kalau Fotonya belum. saking ini nyemplung tuh karena cerita itu. Kayak, Aduh bahaya banget deh. kan kalau komeng nih, capek ya. Tapi kalau ini capek ya. Jangan gitu guys. Kalau emang sekiranya kalian butuh tempat cerita, ya kalian cerita lah. Kalau kalian nggak ada tempat cerita, Boleh banget DM IG aku ya. Di bawah. kan dia psikolog ya. Iya, aduh jangan di spill dong. Bisa juga kalian ke jalan aja gitu, Jangan. ke tukang parkir pas yang mau cerita. Walaupun dia punya masalah sendiri, tapi Iya. nggak apa, at least kita udah mengeluarkan keluh kesah kita. Bener banget. Tapi di perempuan tuh juga sama loh, kayak perempuan kan suka aja banyak yang kayak konten populer gitu Betul. kan, yang ada kayak nunjukin kecantikan dia, makeup, habis itu skincare, bener banget. Jadi tuh algoritmanya kan naikin dia ya, sehingga tuh banyak banget yang kayak komen cantiknya begini bikin auto like. Biasanya cowok-cowok tuh. Bukan, gak cuma cowok ke cowok dong. Itu Cewek juga, juga. iya cewek ke cewek juga. Terus kayak ada juga yang cowok yang saling neken juga. Gitu Saling sih. Jadi, enggak dong. Jadi internalisasi nilai patriarki itu nyata banget loh adanya. Betul, Biasanya komen-komennya gitu tuh, munduran dikit kak, cantiknya Aduh. kayak Betul banget.
Boleh dikit kan? Tolong nggak geser ke selatan dikit, soalnya nggak bisa di utara. Cuma kayaknya gini pengen coba juga kan. Dan juga juga gitu sih, masih komen ke cowok ganteng. Tadi komennya banyak kan, mulai nih menggatal nih. Dia cuma masih jomblo, ibu-ibu pun kan nggak tahu diri aja. Oke, jadi kan ada di bidang kayak media sosial ya. Terus juga nggak cuma di media sosial nggak sih, kayak banyak juga nih di tempat-tempat kerja. Kayak misalnya nih ada cowok, dia tuh mau ngambil pekerjaan di dunia seni, mungkin jadi pelatih seni tari atau yang lain. Kita pikirnya kayak ngapain sih cowok jadi pelatih seni tari gitu kan? Kayak, harusnya kan tari cewek bukan cowok, apalagi lemah gemulai gitu kan. Lalu juga banyak tuh tari-tari yang Tarian Bali gak sih? Kecap gak sih? Tuh Kecap kan banget. gagah Orang keren. Jawa juga banyak ya. Iya, bener banget. Terus juga kadang juga yang cewek pun sama, kayak misalnya dia terjun di dalam dunia teknik atau IT gitu. Terus kita kan mikir kayak, nih emang cewek bisa ya? Nyepelekan ya teman-teman. Kan nih, Betul kayak. bangun jembatan nih roboh nggak nih? Betul banget itu. Takutnya ntar kalau dibikin jembatan terus tiba-tiba ada yang komen baper. Dikasih tangga kan? Jempol sebenarnya. Dendam kan? Padahal tuh kalau menurut aku ya, kalau cewek masuk jurusan teknik tuh dia kayak mau memberi warna baru gitu loh. Bener banget. Jadi kan biasanya anak teknik kan pakai workshop, Iya. denim, sepatu boots gitu kan. Rambutnya Nah kan gondrong. lucu nih kalau dulu ada cewek masuk baju koket Kayak gitu. pink gitu Lucu kan? Jadinya Lucu sih, nggak lucu. mau gitu loh. Betul banget. Betul Pak. Betul. Silakan Mas Raffi. Kalau mau jawab silakan. Silakan dulu aja deh. Betul banget ya apa yang telah tadi kita omongin, karena media itu punya peran yang sangat penting lah untuk dalam membentuk perspektif publik lah. Itu dia. Sorry guys. Kapan dimaafin kok teman-teman. Sayangnya media kita tuh sering reproduksi stereotip kayak gitu lah. Terpisah ya, terpisah ini. Stereotip. Oke, betul banget. Nah, tadi kan kita udah bahas nih di segmen 2 nih ya tentang stereotip gender masih hidup di sekitar kita. Nah, selanjutnya tuh masih ada pertanyaan lagi yang makin mulai mendalam teman-teman. Waduh, takut banget nih, takut Nah, di banget. segmen kali ini pertanyaannya itu tentang kesetaraan gender itu masih menjadi masalah semua orang. Jadi kayak banyak yang masih mikir tuh kayak kesetaraan gender itu cuma buat ngebelain perempuan atau sebenarnya itu kayak siapa sih yang diuntungkan, kan bisa aja kayak ngebela perempuan kayak woman support woman atau Iya. gimana sih gitu menurut Kak Joya atau Kak Raffi? Mungkin aku yang jawab kali ya. Menurut Yang diuntungkan itu semua orang dong teman-teman. Masa kita perempuan doang? Enggak dong, laki-laki juga dong, ya kan? Superman gitu. Kalau gitu jadinya nggak setara kan. Iya. Betul. Iya. Bayangin deh, misalnya kayak cowok nggak boleh cuti buat ngurus anak. Udah. Ya kan? Terus kalau misalnya laki-laki jadi guru TK, dibilangnya nggak gentle. Betul banget, bahkan apa salahnya ya jadi guru PAUD? Iya benar banget. Jadi tuh yang tadi aku sebutin tuh contoh ketimpangan yang ngerugiin cowok. Betul. Nah, jadi gender equality itu atau kesetaraan gender itu emang ngaruh banget teman-teman buat kehidupan kita sekarang. Benar-benar. Betul, ngaruh banget karena punya hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama di semua aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, dan keluarga itu sendiri. Betul Ngaruh banget nih Jadi jawaban dari kedua biar kayak narasumber kita. ini nih kayak gambar-gambar timbangan ini. Jadi ntar kalau misalnya woman support woman cuma untuk perempuan kan biar nggak jadi begini. Betul. Nah, cowok juga bisa. Ntar cowoknya gini. Iya, jadi gimana dong? Jadi bisa dapat tuh ikutan gerakan juga biar sama-sama seimbang. Benar Nah, banget. perempuan dan laki-laki. Nah, kalau barusan kan udah dibahas tentang kesetaraan gender yang masih jadi masalah buat semua orang. Nah, kalau dari tadi kita bahas tentang topiknya, tentang isunya. Nah, sekarang kita akan beralih ke lebih ke aksi nyatanya nih guys. Nah, kalau misal kalian ditanya nih, ada yang tanya ke kalian, kita bisa apa sih buat mendukung campaign ini atau kita harus
melakukan sesuatu apa biar campaign ini bisa terus berjalan gitu loh. Nah kira-kira apa jawaban yang akan kalian berikan? Tuh. Mungkin Sandi dulu kali ya, Oke. jelasin ya. Aku ingin jawab. Kalau misalkan ada yang bilang kayak gini ke kita, perempuan nggak cocok jadi pemimpin, Enggak banget. itu kalian bisa tanya balik ya guys. Kenapa emangnya? Banyak kok yang terbukti mampu kan sekarang. Ya, Betul. contoh dong contoh. Contoh. Bu Megawati, Iya. Bu Puan Maharani. Betul. Ya, contoh di Betul. luar politik juga banyak. Betul. Artis-artis TikTok Bener banget. yang udah cerai dari suaminya terus jadi tukang sih jual skincare atau jual Malu. Kalau ya kalau malu nggak malu malu. Kalau bisa menurut aku tuh kalian bisa banget kayak bagi beban kerja di rumah gak sih? Ya, Bisa banget. bener. Ya, Bener cewek banget. terus. Bisa. Terus juga sering-sering dengar perkataan pasangan kalian. Habis itu jangan pernah anggap remeh karir orang lain gitu sih, temen. Karena kayak kalian tuh gak harus jadi aktivis, sorry. Tapi kalian bisa jadi bagian dari perubahan lewat cara kalian berpikir, ngomong, dan juga bertindak gitu sih. Betul banget sih, gokil kata-kata dari Kak Joya ya, tolong tuh dicatat, diingat dengan baik. Berarti itu intinya tuh kalau kita bukan yang harus kita lakukan tuh mulai dari diri kita sendiri ya sih. Benar banget. Betul. Nah, kita sendiri yang harus mulai Betul. berubah. Kalau kita sendirinya mau berubah, Ya, gimana orang lain mau berubah ya kan? Ntar kalau ditanyain kita juga nggak tahu gimana. Iya, pusing sendiri Iya, kan? betul banget. Kayak misalnya tadi tuh yang tentang pasangan, ya kayak kerja itu ada tuh kita bisa buat kan kayak suami istri kan bisa saling curhat atau yang kayak Ya ada undang bisa gitu juga. film-film Iya, itu betul. bisa banget. Kayak beban kerja pasangan juga kayak aku nyapu ya, kamu Aku tidur ya. Tidur dari luar. Tidurin anak. Betul. Aku masak ya, kamu yang pikirin. Iya, Cuman kalau cowok masak agak ngeri ya. Loh, kenapa? Kebakaran. Enggak lah. Loh. Akhirnya aku udah bikin resep. Coba dimakan. Jadi nanti sendiri. Jujur aja. Kita ke belakangan ya. Kenapa belakang kayak gini? Betul banget nih. Nah jadi intinya tuh kalian nggak harus kok jadi aktivis yang bikin campaign lah, terus menyuarakan aspirasi kalian di depan publik lah, enggak, tapi jadi mulai dari diri kalian sendiri aja gitu loh. Iya, betul banget. benar banget. Misalnya diri kita sendiri juga udah bagus, udah baik, ya udah ntar tinggal kita ngasih tahu ke teman-teman yang di lingkungan dekat kita, Yes. kawan, nanti baru ke yang lain-lain. Iya. Dan mungkin kalau teman-teman kita lihat juga bisa ada teman main ke rumah gitu, terus ngomong, kok lu mau sih disuruh-suruh istri gini gitu. Ya udah kalian jawab aja kalau ya emang begini harusnya rumah tangga Iya, gitu. Betul. saling melengkapi. Adil ya, Ya, adil ya. Banyak tadi adil. Kalau lupa, balik lagi ke segmen yang tadi Oh, iya. adil. Rewind. Reverse. Betul. Reverse ya. Jadi kita ngobrol panjang lebar tapi walaupun topiknya penting tapi kayak rasanya santai banget. Iya jujur, seru banget ya sih, makanya nggak kerasa. Apalagi nih kalau saya ada kopi nih. Aduh mantep banget nih. Kayak anak-anak tongkrongan ya. Iya, Pisang goreng juga boleh kan. Mungkin teman kita yang di belakang layar bisa ya nanti bikinin kita pisang goreng dan kopi. Tolong ya sini siapin. Berikutnya. Sponsor. Itu dia. Boleh banget nih kalau saya ada mau sponsor yang masuk ya, insya Allah. Kalau viewsnya Ini banyak. bakal berlanjut ya podcast kita ya. Insya Allah ya. Boleh sih, boleh sih. Lanjut. Komen aja ntar. Boleh. Mungkin kita topik selanjutnya bahas ini Gen Z sama gen sebelumnya nih. Iya, Bisa banget sih. Kompleks. Betul. Yang zaman kita, zaman orang tua kita. Banget. Kayak pasti bakal ribut di sini ya teman-teman. Aduh, takut ada yang lain Ujung-ujungnya kamu durhaka ya sama Iya aku. deh. Kamu berani menjawab kamu?
Karena kita nggak jadi podcast teman-teman. Oke, jadi kita juga udah tanpa berlama-lama ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga mau melakukan kegiatan apa lagi gitu kan setelah menonton podcast kita. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat narasumber kita yang udah mau ditanya-tanyain, memberikan informasi yang sangat kece dan sangat mantep dah pokoknya. Sangat insightful kedua narasumber kita. Sama-sama. Aku juga makasih banget buat Kak Abi dan Kak Cindy yang udah mau nanya ke aku dan penonton semua di rumah yang Sudah menonton ya sampai Iya. habis. kalau Sandy sendiri mungkin ada kata nih. Kata hari ini Mas Ini Rafli. Mayor Rafli. Iya. Sebelum penutupan mungkin aku ada kata-kata sedikit lah ya. Apa tuh? Jangan takut untuk berbuat salah. Yang penting kita tuh ingin terus belajar, terus dengerin apa kata orang lain buat masukan segala macem, dan terus berubah untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Mayor Rafli 2025. Dengan gayanya kayak gini ya teman-teman. Kayaknya gini teman-teman. Hari ini kita gayanya kayak gini. Oke, selanjutnya apa nih Kak Abi? Misal nih dari teman-teman kalian masih ada yang bingung tentang kesetaraan gender ini atau masih belum paham atau masih pengen banyak tahu gitu, kalian bisa share podcast ini ke teman-teman kalian guys, biar mereka dapat wawasan baru juga dari Kak Rafli dan Kak Julia ini. Betul banget. Ya mungkin cukup di sini kali ya. Ya, jangan lupa share ya teman kalian. Jangan lupa share, Like, comment, and subscribe. subscribe, follow, Ada Instagram kita di bawah. komen. Betul banget. Ya. Bisa banget dicek ya teman. Kalau saya mau ada keluh kesah bisa langsung DM Kak Dwi. Aku sendiri. Oke. Oke, cukup kali ya. Cukup. Dari aku Abi. Dan aku Cindy, sampai ketemu lagi. Ingat, setara itu bukan slogan, tapi tindakan. Sampai jumpa.